warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Charin dengan NIM 240503058 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hai, aku Stella Adulfioso dengan NIM 240503038 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hai, kenalin, aku Maria Princess Patricia Simarmata dengan NIM 240503065 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sardi Vita Tagal dengan NIM 240503085. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Haidul Farid Al-Basir, NIM 240709076, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Budaya. Di video kali ini kami akan melakukan wawancara dengan dua narasumber tentang mengenal kebudayaan masyarakat Nias melalui tradisi dan adat istiadatnya. Yuk ikuti keseruan kami. Baik, jadi untuk di Lompat Batu ini sendiri itu tradisinya berasal dari Nias Selatan, dan itu hanya ada di Nias Selatan, tidak ada di Nias yang lainnya. Nah, jadi kalau untuk Lompat Batu ini sendiri, dia itu menceritakan, dia itu berkisahkan tentang seorang pemuda, ya, bagaimana dia dinilai bisa atau layak disebut sebagai anak yang dewasa. Jadi apabila dia sudah bisa melompati batu yang setinggi 2 meter lebih itu, maka dia bisa dibilang sebagai pemuda dewasa dan siap bertempur di medan perang. Makanya itu ada tradisi lompat batu. Makanya itu yang lompat batu bukan orang-orang yang sudah berumur, melainkan cuma anak-anak muda doang. Ada beberapa ratusan marga di Niasan. Jadi pada awalnya tadi marga ada 7, tapi turun-temurun di Mulia Baru. Jadi marga ini sistemnya laki-laki. Contohnya seperti saya marga Tilam Banua, turun-temurun, turun ke anak. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, marga saya tadi turun ke anak. Bukan marga istri, tetapi sistemnya marga laki-laki. Jadi ketika saya mempunyai anak perempuan, dia dinobatkan marganya marga bapaknya saya. Tetapi ketika dia menikah, anaknya bukan mengikuti lagi marga dia, bukan mengikuti marga saya, tetapi marga dari suaminya. Itu sistemnya. Dan kedua, di dalam sistem marga ini ketua-ketua adat menerapkan dulu bahwasanya yang semarga, contohnya marga Hia dengan marga Hia tidak bisa menikah, sudah diterapkan. Tetapi karena masih sedikit peradaban manusia atau banyaknya manusia pada saat itu, bukan seperti sekarang sudah melimpah ruah manusia, tentu ada yang suka sama suka yang semarga, padahal itu sudah diterapkan oleh ketua adat, itu tidak boleh, sehingga itu ketahuan atau kejadian sehingga ada hukum adat pada saat itu. Makanya yang terdorong atau terlanjur melakukan itu, melanggar itu, itulah terjadi hukum adat, yaitu pemenggalan kepala manusia ada pada saat itu. Karena hukum pemerintahan seperti sekarang masih belum menyentuh masyarakat. Jadi lambat laun kehidupan manusia atau masyarakat makin banyak, tetapi sekarang yang diterapkan oleh ketua-ketua adat tidak bisa menikah dengan semarga, kadang terabaikan. Yang penting sekarang persepsi orang itu semarga, tetapi terlebih dahulu dilihat dari silsilah, dari mana keturunannya, apakah masih dekat atau tidak. Jadi untuk pengaruhnya itu paling nampak dia di tengah-tengah acara pas hari H, acara pernikahan itu. Nah, apa itu Bang? Nah, itu di bagian contoh di bagian pamebola nafo itu kebanyakan sekarang itu diikat mereka. Karena apa? Nanti alasannya dibilang kan udah kemarin pas pertunangan, ngapain lagi di sini?
nanti bikin lama-lamain waktu aja. Apalagi kalau misalnya dalam pas kita pesta itu kita kan laksanakan di gedung, contoh kan di gedung kan ada batasan jamnya kan. Nah jadi kalau misalnya full dikasih di situ semua acara adatnya itu bakal diusir kita, karena itu nggak siap sampai malam sebenarnya, dapat bisa sampai malam itu pengaruh. Jadi kalau misalnya kita pengaruh modifikasi itu ada beberapa poin dari upacara itu yang bakal ditiadakan di upacara adatnya. Karena apa? Mengingat waktu. Kalau misalnya kita adakan di halaman rumah, kan dulu kan orang-orang desa kan mengadakan pesta itu di halaman rumahnya, halaman rumah si cewek, halaman rumah si cewek lah. Itu kan nggak ada waktunya itu. Mau sampai kapan pun acara itu berlangsung, silakan aja, nggak ada yang larang. Dia bisa salah satu contohnya bisa dia mengikuti organisasi-organisasi yang berbau dengan suku sendiri. Dan kedua, walaupun dia berada di tengah-tengah perbedaan, dia juga harus mengikuti atau bisa menghadiri ketika ada pergelaran-pergelaran budaya, khusus budaya Nias, sehingga kedatangan dia di pergelaran itu dia teringat akan budayanya sendiri. Jadi walaupun apa pengaruh-pengaruh dari luar, dari beda dari sukunya, dia tidak bisa melupakan adat istiadat. Sekian video wawancara dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, Om Verfu. Ya,